Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat azani Allah wa iyyakum. Al-yawm nuwasil darsana fi fil hadis fi bab manjina fi babil qisas. Al-an wasalna fi hadis ar-rabi' an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna jariyatan wujida ra'suha mardudan baina hajaraini. Ada seorang jariyah, budak perempuan, wujida didapati, ra'suha mardudan baina hajarain, ya, kepalanya remuk karena dipukul dengan dua batu, di antara dua batu. Faqila, maka ditanya, man fa'ala hadza biki, siapa yang telah berbuat demikian padamu? Fulanun, apakah si fulan? Fulanun, hatta dzukira yahudiyun, sampai disebutkan nama seorang Yahudi. Fa'auma'at bi ra'siha, maka budak perempuan tadi menganggukkan kepalanya, ya. Fa'ukhidha al-yahudiyu, maka orang Yahudi tadi dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'tarafa, dan dia mengakui perbuatannya. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'sahu baina hajaraini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang Yahudi tadi dihukum qisas, yaitu dengan cara yang sama, yaitu kepalanya dibenturkan antara dua batu. Wali Muslim wan Nasa'i, dan dalam riwayat Muslim dan Nasa'i, anna yahudiyan qatala jariyatan ala audahin, ya, ada seorang Yahudi yang membunuh budak perempuan ala audahin, ya, karena masalah audah, masalah perhiasan perak. Fa aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW mengqisas orang Yahudi tersebut. Mufradatul hadis mardudun, artinya remuk. Audah khuliyul fiddah, perhiasan perak. Faidah min hadzal hadis ya tullab wa talibat. Awalan tajibu al-mutalabatu bidami bimujarrad asyakwa wa bil isyarati. Tajibu al-mutalabah bidam, wajibnya menuntut darah. Maksudnya wajib jika ada yang dilukai atau dibunuh, maka wajib dituntut pelakunya. Bimujarrad asyakwa, walaupun korbannya hanya mengeluh, tidak melapor, hanya mengeluh kesakitan. Wabil isyarah, atau hanya dengan isyarat. Tadi kan budak perempuan diam saja, ya, kesakitan dan tidak melaporkan siapa pelakunya. Ketika ditanya baru dia menjelaskan siapa pelakunya. Faidah tsaniyah, hadal hadis raddun ala man ankara al-qisas bi ghairi saifi. Ini
di sini menjadi dalil yang menolak pendapat yang mengatakan bahwasanya kisos itu tidak boleh dengan selain pedang. Jadi kisos harus dengan pedang. Karena ada yang berpendapat dengan berdalil hadis la qawada illa bisayf, tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Jadi apapun pembunuhannya maka kisosnya tetap harus dengan pedang. Ada orang dibunuh dengan dicekik, maka pembunuhnya dikisos dengan pedang, bukan dengan dicekik. Maka pendapat seperti ini ditentang dengan hadis tadi ya. Bahwasanya ya sebagian ulama beranggapan boleh kisos tidak dengan pedang. Jika membunuh dengan batu maka dia dikisos dengan dibunuh dengan batu pula. Kalau dia membunuhnya dengan cara dicekik maka dia dibunuh dengan cara dicekik pula. Mumasalah, persamaan. Caranya sama. Kecuali yang haram maka enggak boleh. Ya pembunuhan dengan cara yang haram, misalkan pembunuhnya dalam kondisi mabuk, tidak boleh dikisos dengan cara yang mabuk pula. Haram. Faedah as-salisah qutilar rajulu bil unsa. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya laki-laki bisa dikisos walau yang dibunuh adalah perempuan. Dalam Quran disebutkan wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Maka dengan hadis ini menjadi dalil ya pengkhususan taksis dari ayat Al-Quran bahwasanya jika seorang laki-laki membunuh perempuan maka bisa dikisos. Tadi orang Yahudi tadi kan dikisos ya karena dia melukai budak perempuan. Faidah rabi'ah al-qatil yuktal bima qatala bihi. Seorang pembunuh akan dibunuh kisos ya dengan cara kisos bima qatala bihi, sebagaimana cara dia membunuh. Kalau dia membunuhnya dengan pedang dikisos dengan pedang. Kalau dia membunuhnya dengan tembak pistol dia dikisos dengan dibunuh dengan pistol. Qala ta'ala, dalilnya fi qouli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bi. An-Nahl ayat 126. Summa nantaqi ila hadis ba'dahu ya tulab wa talibat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fatahallahu ta'ala ala rasulihi Makkata qatalat Huza'atu rajulan min bani Laisin biqatilin kana lahum fil jahiliyah. Ya, ketika Allah membukakan Fathu Makkah, Allah membukakan Mekah, Allah menaklukkan Mekah untuk Rasulnya. Kabilah Khuza'ah membunuh salah seorang laki-laki dari Bani Lais. Kenapa membunuhnya? Biqatilin, karena balas dendam. Biqatilin kana lahum fil jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah mereka juga sebagian dari suku mereka juga dibunuh. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha azza wa jalla. Nah, beliau kemudian berdiri dan berkhutbah, innallaha azza wa jalla qad habasa an Makkah al-fila. Sungguhnya Allah azza wa jalla telah mencegah pasukan gajah menyerang Ka'bah. Wa sallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Dan Allah menjadikan Rasulnya dan orang beriman berkuasa atas Makkah.
Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli. Sesungguhnya Mekah ini tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Tidak boleh membunuh di Makkah. Wala tahillu li ahadin ba'di. Tidak pula dihalalkan untuk membunuh di Makkah seorang pun setelahku. Wa innama uhillat li sa'atan min naharin. Akan tetapi pernah dihalalkan sesaat di siang hari, ya, kota Mekah ketika Fathu Makkah. Wa innaha sa'ati hadhihi haramun, dan mulai sekarang Mekah kembali haram, tidak boleh untuk membunuh di situ. La yu'dadu syajaruha, tidak boleh pohonnya ditebang. Wala yuhtala kholaha, yang rumput-rumputnya enggak boleh dicabuti. Wala yu'dadu syaukuha wala tultaqatu saqitatuha, dan luqatahnya, ya, barang yang jatuh tidak boleh dipungut illa limunsyidin, kecuali mau diumumkan siapa pemiliknya dicari. Waman qutila lahu qatilun, dan barang siapa yang ada yang dibunuh, ya, anggota keluarganya atau kelompoknya, fahuwa bi khairin nadzaraini, maka dia bisa memilih antara dua hal, immaan yaktul, bisa memilih untuk membunuh juga, qisas, wa immaan yudiya, atau meminta diyat. Maafan ini tadi ngopinya enggak lengkap. Hadisnya terpotong, ya. Pada hadisnya disebutkan apa? Ada seorang berdiri bernama Abu Syah minta dituliskan khutbahnya. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan khutbah beliau untuk dituliskan untuk Abu Syah. Kemudian ada salah seorang sahabat mengecualikan, ya, dari pohon yang tidak boleh ditebang di Mekah, ilal idhir, kecuali idhir, ya Rasulullah, kecuali pohon idhir, karena biasa digunakan di rumah-rumah. Idhir, ya, wallahu alam, kita cari di internet, artinya itu serai. Idhir artinya serai, ini biasa dipakai untuk masak di negara kita. Faidatul hadis, ya tulab wa talibat, jawazu iqaul qisas fil haram. Bolehnya melakukan hukum qisas di tanah haram, yaitu di Mekah. Ini pengecualian. Aslinya Mekah tidak boleh untuk apa? Berperang, tidak boleh untuk membunuh, kecuali pelaksanaan hukum qisas. Kemudian faidah asani masru'iyah kitabatul ilmi. Disyariatkan untuk menulis ilmu. Tadi kan khutbah beliau ditulis untuk Abu Syah. Jadi disyariatkan untuk menulis ilmu. Hakadha darsuna al-yawm ya tulab wa talibat, naktafi bihada wa syukran ala husni imamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.